Iya. Oh, Afifah sudah masuk ya, Masya Allah. Alhamdulillah lengkap ini. Pas berarti. Baik. Anissa, Anissa belum Ustaz. Oh, Nisa yang belum. Oh iya, Nisa yang belum. Baik. Nggak apa-apa. Nanti dia tinggal tinggal lihat saja kalau ketinggalan materi. Baik, nuwasilu darsana fi liqa as-salis fi madati an-nahwi. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran nahwu. Adapun tujuan pelajaran kita pada pertemuan hari ini membahas pengantar ilmu nahwu dan dasar-dasar yang perlu kalian ketahui sebelum mendalami ilmu nahwu. Al-Muqaddimah. Jadi ketika kita ingin mempelajari suatu cabang ilmu, pasti dikenalkan dulu mata pelajaran tersebut, definisinya apa, tujuannya apa, keutamaannya apa, dan sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ilmu nahwu itu apa dan ilmu sorfi itu apa. Dan sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian di kolom kedua telah di sini ada al-jumlatul mufidah. Jadi tujuan kita mempelajari bahasa itu selain kita untuk berkomunikasi, kita bisa membaca kitab gundul, kita juga bisa merangkai kalimat sempurna. Itu salah satu tujuan mempelajari bahasa. Kita mampu merangkai kata menjadi jumlah mufidah. Dan itu salah satu definisi ilmu nahwu. Kita dapat menempatkan kata atau kalimat menjadi jumlah mufidah. Menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain. Itu manfaat atau tujuan ilmu nahwu juga. Selain mengetahui harokat akhir sebuah kata, juga menyusun atau menempatkan, memposisikan sebuah kata pada kalimat, sehingga menjadi kalimat sempurna. Ada orang menyusun kata, misalkan banyak katanya ini, tapi tidak dipahami. Baitun, 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 baitun. Nah, misalkan gitu. Ya na tafakolala. Nah, misalkan gitu. Atau yang pernah kalian dengar dulu ada seorang kakek-kakek itu yang makoli inna rahmatan sohaba. Itu kan dia walaupun lafaznya berbahasa Arab tapi dia ngawur. Nah, ngawur dia ngomong apa. Nah itu belum dikatakan jumlah mufidah. Ya, belum dikatakan jumlah mufidah walaupun tersusun oleh kata-kata yang banyak. Nah salah satu tujuan ilmu nahu itu menyusun kata ini menjadi makna yang dipahami oleh lawan bicara. Nah, kemudian penyusun dari jumlah mufidah, jadi terlepas dari itu, bahasa Arab itu ya, bahasa Arab itu tersusun dari 3 unsur, 3 hal. Ya. Mau kalian baca apapun, ya, Al-Quran, kitab-kitab para ulama, pasti tersusun dari 3 unsur ini. Dan insya Allah kalian sudah mengetahuinya. Ismun, fi'lun, harfun. Ya, ismun adalah, kalau pemula biasa kita jelaskan dia itu kata benda, ya, kata benda. Fi'lun kata kerja dan harfun ya kata sambung atau kata depan atau biasanya di kata tambahan atau ada juga yang mendefinisikan ya tidak sempurna maknanya kecuali dia bergabung dengan isim atau fi'il. Jadi misalkan fi, kita ucapkan fi, tidak akan dipahami maknanya kecuali kita gabung dengan kalimah yang lain. Fil masjid, fil masjid, alal maktab. Nah, itu definisi dari harfun. Jadi huruf itu ada 2 ya. Huruf itu ada 2. Huruf mabani sama huruf ma'ani. Huruf mabani itu huruf penyusun. Abata sampai ya. Huruf hijaiyah. Adapun huruf ma'ani yang memiliki makna ya dalam bahasa Arab. Wa ma'ani sama wa mabani beda. Kalau wa ma'ani artinya dan. Kalau wa mabani ya penyusun. Wa huruf. Ya. Ada 2 maknanya.
Huruf-huruf jar itu semua huruf ma'ani. Biasanya Ustaz ajarkan singkatannya bila kalian min fi la'ala. Bila kalian mimpi lala. Ustaz singkatnya begitu kalau ngajarin anak-anak. Bila kalian min fi ala. Itu huruf jar. Dia termasuk huruf ma'ani, memiliki makna. Itu ringkasan untuk kalimah ya. Jadi kalimah itu tersusun dari huruf-huruf, kemudian jumlah mufidah tersusun dari kalimah-kalimah. Nah, itu singkatannya ya. Jadi huruf-huruf ini berkumpul. A, ya, terkumpul semua ini. Misalkan ba, ya, ta. Tersusun dari huruf. Ketika digabung menjadi kalimah atau kata baitun. Maka memiliki makna, yaitu rumah. Kemudian, misalkan tiga kalimah kita susun. Ahmad fil bait. Ada tiga kalimah. Maka dia dikatakan jumlah mufidah. Itu penyusun ya. Jadi tiga unsur ini sangat penting. Kalau nggak paham tiga unsur ini, bagaimana mau mendalami ilmu nahu dan ilmu sorof? Ya, ini tiga dasar penting. Dan insya Allah ini kalian sudah diulang-ulang di pondok, di ekskul atau pelajaran manapun. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok isim. Pertama, isim ditinjau atau dilihat dari kejelasan dan ketetapannya. Kejelasan dan ketetapannya. Kejelasan sama ketidakjelasannya. Masih bersifat umum dan bersifat khusus. Terbagi menjadi dua, yaitu nakiro dan ma'rifah. Isim ditinjau berdasarkan umum dan jelasnya. Kira-kira Liana bisa kasih contoh Ustadz isim nakiroh? Masjidun. Iya, betul, Masya Allah. Nah, sesuai dugaan Ustadz, ini kita sekedar murojaah. Masjidun. Jadi ketika orang Liana mengatakan masjidun ke Afifah, masjidnya mana? Kata Afifah. Masih umum lafaz dari Liana. Namun ketika Liana mengatakan al-masjid, oh, baru paham. Ya. Jadi baru paham bahwasannya yang dimaksud oleh Liana adalah masjid as-sunnah, al-masjid. Ada alif lamnya. Al-masjid. Jadi ketika kita ingin mengubah sebuah kata atau kalimah menjadi suatu yang ma'rifah, ya, bersifat khusus, bersifat yang sudah diketahui, maka tinggal tambahkan alif lam. Itu rumusnya, simple saja. Nakiro ini masih umum, kalau ma'rifah ini sudah khusus. Misalkan ada beberapa kolam, ada pulpen di atas meja, beberapa pulpen. Namun Amira bilang, aina kolam? Nah, masih sifatnya umum ini. Namun diperjelas lagi sama Amira. Hadzal kolam, al-kolamul ahmar. Nah, berarti sudah jelas pulpen yang diinginkan oleh Amira adalah pulpen merah, gitu ya. Itu nakiro ma'rifah. Alhamdulillah sudah tuntas. Sekarang kita masuk. Amira, isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, Ustadz, muzakkar wa Apa mu'annas. saja? Iya, muzakkar, muzakkar, mu'annas. Masya Allah. Oke, isim terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Ya, berdasarkan jenis. Muzakkar dan mu'annas. Ya. Muzakkar apa saja yang menunjukkan laki-laki atau dianggap laki-laki. Ya. Baik itu makhluk hidup
ya, atau benda mati. Itu muzakkar. Baik itu dianggap laki-laki, baik itu dianggap baik itu laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Contoh, kursiyun, dia dihukumi muzakkar sampai kapanpun, sampai kiamat kita tidak akan menemukan tanda-tanda kelakian di dalam kursi tersebut. Namun dia dianggap laki-laki oleh orang Arab. Ya. Sama contoh di mu'annas juga. Saburotun. Sampai hari kiamat pun kita tidak akan menemukan tanda-tanda kewanitaan pada papan tulis. Kenapa orang Arab mengatakan dia itu perempuan? Jadi dia itu dianggap perempuan oleh orang Arab. Berbeda dengan makhluk hidup. Ahmad sama Khadijah memiliki tanda-tanda khusus. Sehingga bisa dikategorikan dia ini muzakkar, bisa mu'annas. Di hewan juga. Ya. Di hewan juga. Dikun sama dajajatun. Bisa kita bedakan. Mana yang jantan, mana yang betina. Namun kalau benda mati hanya dianggap oleh orang Arab dan memiliki tanda pada lafaznya, bukan pada jenis, bukan pada zatnya, ya, bukan pada zat benda tersebut, namun pada lafaznya, ya, pada lafaznya. Dan salah satu ciri dari mu'annas adalah memiliki ta marbutoh, dan masih banyak tanda-tanda yang lain dan insya Allah akan kita kupas tuntas. Ini masih ringkasan, pengantar dulu, screening, masih Ustadz melihat sejauh mana kemampuan kalian. Sehingga nanti ke depannya Ustadz harapkan kita masuk ke pelajaran yang lebih dalam lagi. Supaya kalian itu lebih ada keunggulan dari teman-teman yang lain. Oh, ini saya pernah diajarin sama Ustadz Nufail, Masya Allah. Jadi saya sudah paham sekarang. Nah, gitu ya. Namun ini masih dasar-dasar yang sudah diajarkan oleh Ustadz-Ustadz kalian. Oke. Kemudian selanjutnya masih seputar isim. Ghairul munsharif. Ghairul munsharif. Ada isim munsharif dan ghairul munsharif. Kalau munsharif itu dia menerima tanwin. Kalau ghairul munsharif tidak boleh kita taruh tanwinnya. Ya. Contoh, kalau lafaz yang munsharif Muhammadun. Bisa kita taruh tanwinnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Namun kalau yang isim ghairul munsharif, dia tidak boleh kita taruh tanwin, bunyi nun di akhir. Bunyi nun di akhir itu namanya tanwin. Ahmadu, Ahmada, ya, Ahmadu, Ahmada. Khadijatu, Aisyatu, Zainabu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu. Nah, itu namanya ghairul munsharif. Ya. Kemudian kita masuk ke fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3 berdasarkan waktu. Ini berdasarkan waktu ya. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', al-fi'lul amr. Dan insyaallah ini sudah kalian pahami. Selanjutnya, al-harfu. Huruful jar. Jelas ya, kalian juga sudah paham insyaallah huruf jar. Huruf-huruf yang memajrurkan isim setelahnya. Huruf-huruf yang membuat harokat akhir kata setelahnya menjadi kasroh. Atau beri'rab jar. Ini huruf atof kayaknya maksudnya ini ya. Salah tulis penulisnya nih. Huruf atof. Huruf atof itu huruf sumpah. Ya. Huruf sumpah. Wallahi billahi tallahi wa ba ta. Nah, itu huruf atof. Dia juga berfungsi untuk memajrurkan kata setelahnya. Wallahi. Nah, hi. Billahi. Tallahi. Nggak boleh kita bilang wallahu. Billahu. Tallahu. Ya, karena sudah ada hukumnya. Sudah ada rumusnya. Al-fathatani.
Nah, ini dia contoh-contoh dari tanwin ya. Babun, baban, juz'un, juz'an, madrasatun, madrasatan, ma'un, ma'an. Nah, jumlah mufidah terbagi menjadi dua berdasarkan ya jumlah mufidah berdasarkan penyusun awal kata ya penyusun awal katanya. Jumlah ismiyah jelas yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Ya. Al-masjidu qaribun min huna. Al-masjid dia isim, maka dikatakan jumlah ismiyah. Zahaba Muhammadun ilal masjid dikatakan jumlah fi'liyah. Afifah, buatkan Ustadz contoh jumlah ismiyah. 1. Al-azharu kathiratul anwa'. Masya Allah, al-azhar kathiratun al-anwa. Kathiratul anwa. Kathiratun anwa. Al-azharu kathiratul anwa. Bunga-bunga banyak macamnya. Masya Allah. Liana, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, Ustaz. 6. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Masya Allah. Mumtaz. Amira, Al-hafilatu kathiratun. al-hafilatu kathiratun. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiqh. Afifah, jumlah fi'liyah. Ustaz, Anissa udah ada, Ustaz. Oh, Anissa udah ada. Masya Allah. Ya, Anissa. Anu dulu. Ya, Pak. Afifah, jumlah fi'liyah. Nggak ada suara Afifah ya. Anissa coba jumlah fi'liyah. Jaribi. Awili. Jalasa Ibrahim alal kursi. Masya Allah. Mumtaz. Jalasa Ibrahimu alal kursi. Liana. Hat. Qara'a Ahmadu al-kutub. Aywa. Qara'a Ahmadu al-kutub. Mumtaz. Wa anti Amira. Hat. Hati. Min indik. Qara'tu qissatan qasiratan. Masya Allah. Qara'tu qissatan qasiratan. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Alhamdulillah tuntas kita bahas ya jumlah mufidah. Selanjutnya kita masuk ke mawaqi'ul ism. Posisi-posisi ini yang Ustaz katakan tadi di awal. Bahwasanya tujuan mempelajari ilmu nahu mengetahui letak-letak posisi-posisi dari isim-isim tertentu. Sehingga kita bisa menentukan isim ini dia itu apa, kemudian harokatnya apa. Nah, posisi yang berharokat dhamma ini dasar dulu ya, dhamma.
Biasanya di mubtada wal khobar dan fa'il. Mubtada ya, isim yang berada di awal kalimah, berada di awal jumlah. Jadi kita biasakan ya, dosa kita pakai istilah bahasa Indonesia jumlah, kita pakai istilah yang bahasa Arabnya kalimah yang berada di awal jumlah. Ya. Sedangkan khobar menyempurnakan makna mubtada, menyempurnakan makna mubtada. Kalau kalau mubtada tanpa khobar tidak akan menjadi kalimat sempurna. Begitu pula juga khobar. Apa yang mau dijelaskan dari khobar kalau tidak ada mubtadanya? Nah, tadi contoh-contoh yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu contoh dari mubtada khobar, Masya Allah, yang jumlah ismiyahnya. Al-Azharu. Nah, itu mubtadanya. Butuh khobar nih. Kalau cuma bilang Al-Azharu, orang yang diajak bicara nih masih bertanya-tanya. Belum jadi jumlah mufidah. Hah? Al-Azhar? Ada taksud. Misal nanti ditanya. Al-Azharu kasiratun. Datang anwa sebagai pelengkap tambahannya saja. Kasiratul anwa. Oh, bunganya banyak macam. Ah, gitu ya. Khobarnya datang nih banyak ini menjelaskan melengkapi makna dari mubtada sehingga menjadi jumlah mufidah. Ah, komplit ya mubtada khobar ya. Adapun contoh-contohnya mungkin bisa jadikan PR aja nanti. Ya, biar tidak banyak terbuang waktu kita. Al-fa'il. Al-fa'il jelas ya, pelaku. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia subjek, ya, subjek. Ya. Dia tanda i'rab yang pasti yang dasar ya adalah dhammah. Tadi dikasih contoh sama Liana, qara'a Ahmadu al-kutub. Ahmadu. Dia berharokat dhammah. Jalasa Ibrahimu. Tadi contohnya Anissa ya kalau nggak salah. Ibrahimu dia dhammah juga ya. Itu posisi isim yang dhammah ya. Posisi-posisi isim yang dia itu i'rabnya dhammah ya. Tanda i'rabnya dhammah atau i'rab rofa. Kemudian posisi yang kedua al-maf'ul bih. Ini dasar ya maf'ul bih. Karena maf'ul bih dikenal dengan dia itu i'rabnya nasab atau dia tandanya fathah paling dasar. Nanti kita akan pelajari turunan-turunan dari i'rab itu ada. Namun dasar dari i'rab, tanda i'rab itu ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Itu dasar yang harus kalian ketahui dulu. Kalau rofa itu dhammah, kalau nasab itu fathah, kalau jar itu kasroh. Itu dasar. Intinya itu harus kalian ketahui. Sebelum kita mempelajari turunan dari tanda-tanda i'rab, harus tahu dulu ini tanda yang tiga ini dulu. Dasar sekali. Jadi salah satu yang berposisi di i'rabnya nasab adalah maf'ul bih. Nah, tadi contoh-contohnya juga sudah mencakup qara'a Ahmadu al-kutub. Nah, tapi disukunkan sama Liana. Seharusnya al-kutuba. Nah, gitu ya. Jadi pelajaran nahu itu jangan, nggak boleh. Haram sukun. Haram sukun di pelajaran nahu. Tidak boleh menyukunkan. Ya, karena biasanya yang sukun-sukun itu pingin selamat. Ya, selamat bacaan. Ya. Biasanya sukun-sukun itu selamat bacaan. Selanjutnya yang kasroh. Nah, al-majrur biharfil jar. Mana yang posisinya dengan kasroh? Isim-isim yang berirob jar ya, ketika ada huruf jar ya, setelahnya itu isim yang datang setelah huruf jar. Itu dia dihukumi majrur atau i'rabnya majrur ya. Al kasroh fil masjidi, alal maktabi. Oke, Anissa, Muhammadun, tanda i'rabnya apa Anissa?
Muhammadun, tanda i'rabnya apa? Domah. Dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Nah, Masya Allah, paham. Paham soal, paham jawab. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang lain siap-siap. Jadi Anissa sudah lulus. Baik. Afifah. Talibun, kedudukannya sebagai apa? Hah? Bergema suaranya. Talibun, kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Oke. Coba dikoreksi Liana. Khabar. Iya, khobar ya. Tidak mungkin ada dua mubtada ya. Mubtada. Oke, Muhammad Talibun. Muhammadun Talibun. Tanda i'rabnya apa? Dhammah. Nah, bedakan kalau soalnya dia nanti ya. Biasanya kalau ada lomba-lomba baca kitab atau lomba-lomba kaidah itu, biasanya ada dua pertanyaan. Ini i'rabnya apa? I'rab rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Gitu biasanya ya. Bedakan i'rabnya sama tanda i'rab. Kalau i'rab itu kan ada 4. I'rab rofa, i'rab ada yang belum matikan tuh ya. Biar i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Nah, tandanya itu nanti akan disesuaikan. Ada tanda dasar, ada tanda turunan. Ya. Oke, lanjut. Amira, Muhammadun, kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Nah, atau ma mauqi'uhu fil jumlah. Biasanya kalau dalam bahasa Arab, pertanyaannya, ma mauqi'uhu fil jumlah? Mauqi'uhu fil jumlah fa'il. Ma i'rabuhu ya Amira? Rafa. Masya Allah. Ma alamatuha? Dhammah. Masya Allah. Jamil. Barakallahu fiqh. Terus Afifah tadi Ustadz belum puas jawabannya Afifah ini masih ngawur. Oke, sekarang Afifah Al-Qur'an kedudukannya sebagai apa? Al-Qur'an kedudukannya sebagai Maf'ulun bih. Masya Allah. Maf'ulun bih. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Nasab. Masya Allah. Tanda nasabnya apa? Fathah. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Tanda i'rabnya adalah fathah. Terakhir, soal terakhir untuk Anissa. Anissa, Al-Masjidi, dia ini kedudukannya apa? Iya, Ustaz. Al-Masjidi kedudukannya sebagai apa di jumlah? Sebagai khobar. Iqra'u Muhammadin Al-Qur'ana. Maf'ulun bih. Gimana maf'ul bi? Maf'ul bi. Itu ada huruf jar loh. Ada yang tahu apa kedudukannya Al-Masjidi di sini? Al-majrur biharfil jar. Ya, majrur biharfil jar. Apa i'rabnya Al-Masjidi? Kasrah.
Itu tandanya. I'rabnya apa dulu? Istilah i'rabnya dulu. Rofa. Rofa kah? Rofa? Rofa, nasab, jar atau ya rofa, nasab atau jar? Jar. Jar, ya. Tandanya apa? Kasrah. Nah, gitu ya. Net. Matikan mic-nya. Ya, murojaah lagi ya, Afifah, Anissa terkait i'rab ini. Penting ya, sehingga kalian bisa menentukan, mengetahui apa namanya? Kedudukan kata tersebut pada kalimat, kemudian dia itu i'rabnya apa, perubahannya apa, kemudian tanda perubahannya pakai apa, ya. Jadi i'rab itu artinya perubahan ya. I'rab diambil dari ya mu'rab, i'rab. A'raba yu'ribu i'raban, ya. I'rab. Nanti kita akan belajar isim mu'rab sama isim mabni, sehingga kalian baru sadar bahwasanya nahu itu berkaitan sama dua hal ini. Ada kata-kata yang bisa diubah, ada kata-kata yang tetap dia apa namanya? Dia tetap tidak bisa berubah-berubah. Walaupun apapun yang merubah dia depannya ya, kedudukannya, dia tetap setia ya, tetap setia tidak mau berubah-berubah. Beda sama isim mu'rab. Kalau isim mu'rab baru ketika kondisinya jadi fa'il berubah. Ketika didahului huruf jar berubah. Ketika di awal kalimat berubah. Ketika dia sebelumnya inna berubah. Ketika sebelumnya kana berubah. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaan isim mu'rab sama isim mabni. Dan yang tadi kita bahas itu i'rab itu semua seputar isim mu'rab yang bisa berubah-berubah. Nah, ini dia. Al-ismu wa aqsamu. Kita masuk ke isim dan pembagian-pembagiannya. Isim terbagi menjadi dua berdasarkan dia itu berubah sama tidak bisa berubah. Ya. Berubah-berubah harokat akhirnya sama dia tetap. Terbagi menjadi dua. Itu mu'rab. Inilah mu'rab yang maksud. Muslimun, muslimani, muslimuna. Jadi, zahaba muslimun. Dorobtu musliman. Zahabtu ila muslimin. Nah, berubah dia. Bisa muslimun, musliman, muslimin. Adapun mabni itu dia tetap, harokatnya tetap, ya, lafaznya tetap, tidak berubah-berubah. Antum sampai hari kiamat tetap antum, nggak ada antum, antumi, antumun, antuman, nggak ada. Zalika, zaliku, zaliki nggak ada. Ya, alladzina jadi alladzinu, alladzini, alladzin. Misalkan disukunkan enaknya lagi, nggak ada. Dia tetap mabni, tetap, ya, tetap dia. Misalkan kalau dia berposisi rofa, zahaba dzalikar rajul, telah pergi pemuda itu. Zalikanya tetap. Ustadz, bagaimana kalau zalika posisinya di maf'ul, Ustadz? Posisinya di nasab, i'rab nasab. Darabtu zalikar rajul. Tetap, zalikanya tetap, enggak berubah-berubah. Kalau berposisi ketika dia jar, majrur, zahabtu ila zalikar rajul. Aku pergi ke pemuda itu. Tetap ya. Beda kalau rojulun bisa rojulan, rojulin, rojulun. Nah, itu perbedaannya ya. Isim mabni ada beberapa di sini. Ad-dhamir jelas ya, sudah kita bahas kemarin. Ad-dhamir itu dia isim mabni. Huwa sampai nahnu itu mabni. Ya. Isim isyarah. Liana bisa sebutkan Ustadz isim isyarah lil qarib. Meroja lagi nih. Isim isyarah untuk yang benda dekat. Hadza. Lil muzakkar, lil muannas.
Hadhihi. Masya Allah. Lil isyarah lil ba'id muzakkar. Dzalika lil mudzakkar wa tilka lil muannas. Masya Allah, barakallahu fiik. Isim isyarah sudah tuntas ya. Dan ada turunan juga. Kalau dua bendanya hazani, hatani, zanika, tanika. Itu turunannya. Kemudian kalau untuk yang banyak, haula. Haula. Haula al-muslimun. Ya, haula il-muslimun. Itu untuk isim isyarah lil qarib muzakkar muannas. Apabila yang ditunjuk itu banyak, maka pakai haula lil qarib. Kalau yang lil ba'id, zalika zanika, tilka tanika, ulaika. Ulaika. Itu untuk yang jauh. Isim mausul, kata sambung. Amirah, bisa sebutkan beberapa contoh isim mausul? Isim mausul Udah masih ingat ya isim mausul. Isim mausul. yang buat penghubung ya Ustadz. Iya, Alladzi, allati. betul. Alladzi allati. Ya, itu yang dasar ya. Baik. Masya Allah. Alladzi allati. Kalau untuk dua yang disambung, alladzani. Muhammad wa Aliyun alladzani. Ah, gitu ya. Muhammad wa Aliyun alladzani yadhabani ilal masjid. Kalau untuk yang perempuan, dua orang, allatani. Liana wa Amira allatani tadrusani al-lughatal arabiyyah. Allatani. Tapi kalau untuk banyak orang, alladzina. Untuk yang laki-laki, alladzina yusalluna fil masjid al-muslimuna. Nah, ya, alladzina. Kalau untuk perempuan yang banyak, allati, lanya panjang. Allati atau allai. Allati atau allai. Allati yazhabna ilal ma'had. Tinggal sebutkan mau namanya, misalkan Liana wa Amira wa Anisa wa Afifa. Banyak. Allati yazhabna ilal ma'had al-muslimat. Al-muslimatun. Isim i'rab. Belum ya. Isim istifham. Afifah tahu isim istifham. Minimal sebutkan 3 lah contohnya. Isim istifham. Hal. Hal ya, apalagi? A. Ya betul. Ma. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu juga termasuk isim mabni ya, tidak bisa berubah-berubah dia. Tetap hal, aina, kam, man, madza ya, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, Ustadz ingatnya dulu pelajaran 5W 1H gitu ya. Isim istifham. 5W 1H.
Ya, itu aja yang saya ingat kalau pelajaran bahasa Inggris. Ayu Dewi, she, he is itu kalau domir. Ya, Ayu Dewi. Nah, itu ya. Itu domirnya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau isim istifham 5W. Bahasa Indonesia ya 5W 1H. Bahasa Inggris juga ya. What itu ya. What, who, dan lain sebagainya. 5W 1H. Isim syarat. Kalau isim syarat ini dia mungkin atau sebelumnya ada yang pernah belajar isim syarat? Ada yang nggak asing? Liana pernah pelajari isim syarat atau baru dengar? Karena suaranya ini Amira Iya Ustadz. pernah pelajari isim syarat? Belum. Belum. Ya. Belum Ustadz. Oke, ini materi baru nih, pelajaran baru. Isim syarat itu biasanya dia itu kalau kita ingin membuat kalimat sebab dan akibat. Misalkan nih, kita pakai isim syarat yang yang sering kita dengar ya. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Contoh lagi, man tadrus tanjah. Siapa yang belajar, maka sukses. Man takul tashba. Siapa yang makan, maka dia akan kenyang. Nah, gitu ya. Sebab akibat biasanya man. Ya, isim syarat itu membutuhkan syarat atau sebab ya, sebab dan akibatnya apa. Ada yang bisa kasih contoh? Ana Ustadz. Ya, silakan Amira. Man yasduq fi amalihi yukrimhullah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wah, cepat paham, Masya Allah. Selanjutnya, Liana. Man raghiba an sunnati laisa minna. Man rogiba an sunnati falaisa minna. Man rogiba. Itu isim istifham itu, Liana. Bukan isim syarat. Siapa yang, berarti kalau menanyakan ini, man rogiba an sunnati. Man rogiba, siapa yang benci dengan sunnahku? Falaisa minna. Bisa juga ya. Masya Allah, betul, betul. Betul kalimatnya, betul, betul. Tidak melulu tentang fiil, ya. Bisa juga dengan isim. Falaisa minna. Laisa kan termasuk fiil, ya. Fiil yang nggak sempurna, ya. Laisa. Ada fiil mudhari'nya, laisa itu. Ya, laisa. Masya Allah. Hebat contohnya, Liana. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz sambil dengar kalian contoh-contoh kalian itu sambil belajar juga, Masya Allah. Sambil murojaah juga. Oke. Itu ya isim syarat ya. Adapun isim mu'rab. Sekarang kita masuk ke isim mu'rab. Ustaz harap isim mabni tuntas. Kalian sudah paham isim mabni itu dia itu tidak bisa berubah-berubah. Berbeda dengan isim mu'rab. Isim mu'rab dia itu bisa berubah-berubah. Salah satu dan dia memiliki anggota-anggota ini. Ada beberapa anggotanya ini yang isim mu'rab. Yang pertama al-mufrad, jelas, yang menunjukkan kata tunggal. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dia itu bisa berubah-berubah. Musanna,
Apa arti musanna, Anissa? Dua. Ya, yang menunjukkan Ya, yang maknanya menunjukkan dua. makna Al-musanna rumusnya A plus nun atau ya plus nun. Nah, ketika dia berposisi rofa, maka dia plus A plus nun. Al-muslimani. Bisa berubah dia, tidak tetap, tidak mabni dia. Ketika dia berposisi sebagai jar atau nasob, maka dia berubah dari al-muslimani jadi al-muslimaini. Al-muslimaini, maka dia mu'rob. Bisa berubah musanna. Al-muslimaini. Ya. Nasob sama jarnya sama kalau isim musanna. Nasob sama jarnya sama. Al-muslimah. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini. Ustadz dulu kalau pas kuliah hafalkan langsung contoh. Biasanya kalau tanda itu cepat lupa. Lupa kalau tanda. Tapi kalau pakai contoh melekat dia. Dari Bufrod dulu. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yang musanna, muslimani, muslimaini, muslimaini. Nah sekarang ya jama muzakkar salim. Jama muzakkar salim rumusnya wa plus nun atau ya plus nun. Ya plus nunnya, apa perbedaan ya plus nun yang di musanna sama ya plus nun yang ada di jamak muzakkar salim? Kalau ya plus nun yang di musanna itu dia sebelumnya fathah muslimaini. Tapi kalau jamak muzakkar salim yang ya plus nunnya sebelumnya kasroh muslimina. Nah, muslimina. Al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina sama. Ketika dia jar sama nasob sama. Al-muslimina bacaannya, anunya, i'rabnya. Al-muslimina, al-muslimina. Dan dia termasuk mu'rab. Selanjutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda i'rabnya, kenapa dia dikatakan dia bisa termasuk kelompok mu'rab? Dia bisa berubah-berubah. Ketika dia rofa al-muslimatu atau muslimatun. Ketika dia jar muslimatin, ketika dia nasob muslimatin sama. Muslimatin, muslimatin. Kalau dia nasob, kalau dia jar muslimatin juga. Kalau jamak taksir hukumnya sama seperti mufrad. Sama seperti mufrad. Rofa dengan dhammah, nasob dengan fathah, jar dengan kasroh. Itu jamak taksir sama hukumnya seperti mufrad. Selanjutnya, asmaul khamsah. Pernah dengar asmaul khamsah? Di antara kalian berempat? Pernah, tapi nggak tahu apa aja. Nggak tahu. Oke, asmaul khamsah itu isim-isim yang khusus. Ada 5. Ya, namanya juga dia dikhususkan ya, namanya asmaul khamsah. Yang pertama adalah abun. Abun, ya. Yang kedua, hamun, ipar. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, Yang kedua apa Ustaz? hamun. Hamun. Tak bisa ya. Oh, bisa di catatan sini. Oh, Masya Allah. Ustadz baru tahu ada fitur ini. Oke. Yang pertama abun, hamun, fu, mulut, zu, kepunyaan atau kepemilikan, Ustadz lupa satunya apa ya? Hamun, abun, fu, zu. Astagfirullah, lupa saya satunya. Yang keempat, zu atau du, Ustaz? Zu. Aku Ustaz. Masya Allah, syukran.
Akhun ya, sahih. Barakallahu fiik. Akhun ya. Masya Allah. Akhun ya. Ketika 5 nama ini atau isim ini, ketika dia berposisi sebagai rofa, ya ketika dia itu rofa, maka tandanya dengan wa. Zahaba abu, zahaba akhu, zahaba hamu, nazufafu, telah bersih mulutku, nazofafu telah bersih mulut, nazufafu, pakai wa dia. Sama seperti jamak muzakkar salim. Nah, kenapa dia dikhususkan? Karena berbeda. Padahal dia ini isim mufrad, tapi tanda-tanda i'rabnya itu berbeda dengan isim mufrad pada umumnya. Sehingga dia itu dikhususkan menjadi kelompok berbeda. Ketika rofa sama hukumnya seperti jamak muzakkar salim. Ketika dia nasab, dia menggunakan tanda alif seperti rofa di musanna. Nah, ketika nasab, contoh akramtu aba, aku memuliakan ayah. Akramtu aba. Dorobtu fak. Dorobtu faka. Aku memukul mulutmu. Fa, berarti alif, dia pakai alif. Fa. Tadi awalnya fu jadi fa. Kalau posisi majrur atau jar, i'rabnya tandanya dengan ya. Ada contoh yang menarik. Contoh misalkan Zahaba abi ila abika. Di situ ada dua. Zahaba abi ila abika. Ayahku telah pergi ke ayahmu. Nah, apa perbedaan ya yang pertama sama ya kedua? Kalau ya yang pertama itu ya sebagaimana domir ya, domir kepemilikan. Nah, dia tersembunyi rofaknya karena tertutup sama ya. Zahaba abi abiki. Abika. Sedangkan abi yang kedua itu dia itu majrur. Majrur dengan ya. Makanya dia abika. Padahal sama lafaznya tapi maksudnya berbeda. Zahaba abi ila abik. Nah, itu ya rangkumannya ya. Selanjutnya isim mankus. Isim mankus adalah isim yang diakhiri ya lazimah. Contohnya al-qadi. Al-qadi. Ya. Ini isim mankus. Dia diakhiri ya lazimah. Al-qadi sebelumnya kasroh. Itu isim mankus ya. Nanti di PR-nya mungkin Ustadz kasih, boleh kalian searching. Cari contoh-contoh yang lain isim mankus.
Namun yang Ustadz jadikan kata kunci dulu ketika belajar, cukup Ustadz hafal dulu Al-Qadi, nanti bisa dapat contoh-contoh yang lain. Karena Ustadz dulu sering kesulitan atau sering ketukar isi mankus sama isi maksur. Makanya Ustadz langsung mankus, Al-Qadi, mankus, Al-Qadi, Al-Qadi, Al-Qadi. Akhirannya sebelum kasroh, akhirannya sebelum kasroh. Itu cara Ustadz dulu membedakan isim mankus sama maksur. Ini sering ketukar dulu ketika ujian. Dan kalian boleh pakai cara kalian sendiri untuk mengenal dua istilah ini. Selanjutnya kalau maksur, dia itu diakhiri alif lazimah. Alif lazimah itu yang tanpa titik. Seperti huruf ya tapi tanpa titik. Contoh, husna. Ya, husna. Sebelumnya, Sebelumnya kenapa? Pengertiannya ulang Ustaz. Oh ya, kalau isim maksur, dia diakhiri alif lazimah. Isim maksur diakhiri alif lazimah, sebelumnya fathah. Contohnya husna, mustashfa. Oke, sedikit lagi, karena waktu kita dibatasi. Sedikit lagi. Tadi itu ya isim mankus, isim maksur yang diakhiri alif lazimah. Alif lazimah itu yang tidak ada titiknya, ya-nya. Sebelumnya fathah. Kalau isim mankus, dia itu diakhiri ya lazimah, sebelumnya kasroh. Aduh. Yang terakhir, isim ghairul munsorif. Kalau isim ghairul munsorif, mankus sama maksur ini nanti ada pembahasan khusus. Kita tidak perlu bahas tandanya dulu, supaya kalian fokus sama isim-isim yang masyhur dulu. Kayak isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah. Atau adapun mankus sama maksur nanti di kelas tambahan. Nah, selanjutnya isim ghairul munsharif. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan di awal tadi, isim ghairul munsharif, isim-isim yang tidak boleh menerima tanwin. Maka tanda i'rabnya adalah dia rofa dengan dhammah tetap zahaba Ahmadu. Kalau dia jar dengan fathah, zahaba Muhammadun ila Ahmada. Nah, pakai Ahmada, bukan Ahmadi, tapi Ahmada. Nah, di surat Al-A'la ya kalau tidak salah. Suhufi Ibrahim. Nah, padahal dia susunannya di situ. Kalau kalian pernah dengar susunan mudhof ilaih. Seharusnya mudhof ilaih kan harusnya kasroh. Mudhofnya menyesuaikan, mudhof ilaihnya selalu kasroh. Suhufi Ibrahimi, seharusnya Ibrahimi kan. Nah, Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di situ ada contoh isim maksur. Musa juga isim maksur. Contoh isim maksur. Alhamdulillah sudah tepat jam 12. Sebenarnya 12.15 Ustadz mau selesaikan. Agak ngaret sedikit di 2 menit. Alhamdulillah semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Insya Allah tugasnya nanti Ustadz share ya. Jadi perlu diingat ya. Jadi setiap tugas itu ada deadline-nya, ada waktu. Sehingga kalau telat, kayak Amira itu telat kemarin, akan otomatis terkurang nilainya. Padahal sempurna bagus sekali hasilnya, tapi
berdasarkan sistem merah. Jadi ada pengurangan poin. Ya, semoga kalian bisa tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Baik, barakallahu fikun. Naktatim biqana bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka